وسلم على رسولك أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم Ya ma'asyaral muslimin, man razaqahullahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu ta'ala syafa'atahu, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu 'alaihi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi SAW, wahai golongan orang Islam, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, siapa yang dikasih putra atau anak, fa'alaihi bita'dibihi, maka wajib atasnya untuk mendidiknya, wa ta'limihi, dan mengajarinya ilmu. Ta'dib bisa mengajarkan adab, kemudian taklim mengajarkan ilmu. Di samping anak kita ajari adab, sopan santun, akhlak, juga kita ta'limihi, kewajiban adalah memintarkan anak, dikirim kepada kiai ataukah ustadz yang mampu memberikan ilmu agama kepada anak itu kewajiban orang tua. Karena orang yang mengajarkan kepada anaknya ilmu, mengajari adab kepada anaknya, razaqahullahu ta'ala syafa'atahu, maka Allah akan berikan kepadanya nanti syafaatnya anak itu kepada orang tua. Anak kita nanti akan memberikan syafaat pembelaan kepada kita selaku orang tua, bisa malah menuntut balik kepada orang tua, bisa. Maka hati-hati kita selaku orang tua, jangan sampai anak kita sampai di akhirat malah nuntut kita. Bahaya. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amalahu 'alaihi. Orang yang membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh, enggak tahu ilmu agama, maka setiap dosa yang dia buat akan lari kepada orang tua. Bahayanya begitu. Ketika berbuat baik, anak itu larinya pahala kepada orang tua. Sebaliknya kalau berbuat keburukan, melanggar syariat, itu juga larinya dosa kepada orang tua. Maka kewajiban kita selaku orang tua betul-betul harus mengajarkan adab kepada anak dan mengajarkan ilmu kepada anak itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu ila wajhil aulad bisyukrin kan-nadhari ila wajhi nabiyhi. Melihat wajahnya anak-anak kita dengan rasa syukur itu seperti melihat wajahnya Nabi. Karunia yang terbesar, yang besar yang Allah berikan kepada orang tua itu kalau dikaruniai seorang anak. Karena setiap kita memandang wajahnya anak itu, kita dapat pahalanya melihat wajah Nabi. Tapi dengan rasa syukur. Nah, melihat anaknya yang beling, melihatnya mungkin gak syukur, beda, ini gak ada pahala. Walaupun umpama anak kita blek bandel, kita pandangnya dengan pandang kasih sayang, senang, gembira. Doain tuh anak biar jadi anak yang baik, akhlaknya dirubah oleh Allah dengan akhlak yang baik, sehingga kita dapat pahala yang dijanjikan oleh Nabi. Kata Nabi, akrimu auladakum, muliakan anak kalian, karena karomatul aulad sitrun minan nar, memuliakan anak itu bisa menjadi tameng dari api neraka. Kita muliakan anak kita. Muliakannya kayak apa? Bukan kok diumbar, ya.
apa aja dituruti, enggak. Jadi pengajaran anak oleh orang tua itu diantaranya adalah riyadhatun nafsi, dilatih itu nafsunya. Jangan suka nuruti nafsu, keinginan anak. Kalau memang baik nggak apa-apa, tapi kalau keinginan itu umpama megang HP jadi brutal, akhlaknya nggak karuan, dipanggil nggak nyaut, nah itu malah jangan dikasih. Kadang anak itu karena habis sunat umpama, kemudian dibeliin HP sebagai hadiah, ternyata ketika megang HP nggak bener malah tambah rusak. Ya, ini kesalahan. Maka jangan sampai kita itu terus menuruti apa yang diinginkan oleh anak, itu nggak boleh. Di antara pengajaran kepada anak adalah riyadhatun nafsi, melatih nafsunya, mengarahkan nafsunya dengan kebaikan. Termasuk juga mahasinul akhlak, akhlaknya ditata, diperbaiki. Nah, itu diantaranya mengajarkan adab dan ilmu kepada anak. Al-aulad hilusun minan nar. Anak itu bisa menjadi tameng dari api neraka, bisa menjadi sitrun minan nar, penghalang dari api neraka, juga hilzun minan nar, penjagaan dari api neraka bagi kedua orang tua. Wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar, makan bersama anak itu bisa menjadi bara'atun minan nar, membebaskan seorang ayah, orang tua dari api neraka. Memuliakan anak, jawazun ala sirat, akan dimudahkan untuk melewati sirat. Pahalanya banyak ketika orang itu memuliakan anak, ya kan? Jadi kita selaku orang tua betul-betul harus ada rasa sayang kepada anak. Inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah. Sampai di surga itu ada namanya kampung-kampung farah. Kampung farah. Farah itu kampung kesenangan. Karena ya memang di surga itu tempatnya senang, nggak ada tempat susah. Ada satu ya kampung namanya kampung farah nanti di surga. Kata Nabi la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak ada yang memasuki kampung yang ada di surga namanya farah itu kecuali orang yang membahagiakan atau menyenangkan anak-anak kecil. Oh, ya kan? Anak-anak kecil kita senengin, ya disenengin. Bagaimana cara menyenangkan anak? Diikram, diajak jalan-jalan, dikenalkan keagungan Allah, dibeliin permen, kemudian dinasihati yang rajin ngajinya, yang rajin sholatnya, jangan sampai telat. Jangan hanya disenangkan tapi nggak ada iming-iming, ya. Dikasih hadiah boleh, ya. Tapi hadiah biar dia semangat dalam pembelajarannya, sekolahnya, ngajinya. Akhirnya kalau mau rajin tak beliin motor. Kalau mau rajin ngaji sampai kamu bisa ngapal Quran walaupun hanya juz 30, nanti tak beliin motor, tak beliin HP. Enggak apa-apa, biar semangat, ya. Banyak kiai-kiai itu yang mendorong anaknya, memberi support. Kalau nanti kamu hafal Bukhari tak umrohin, tak hajiin, tak beliin mobil maunya apa. Banyak kiai seperti itu. Termasuk kiai saya itu anaknya haji karena memang hafal Bukhari. Minhajus Sholihin, kitab yang tebel-tebel itu dihafal. Akhirnya anaknya dikasih mobil yang paling ya sebagai support buat anak. Ada yang mengatakan di sini Nabi SAW dalam riwayat yang lain Darul Farah nggak ada yang memasukinya kecuali man farraha yatamal mu'min, orang yang membahagiakan, menyenangkan anak-anak yatim dari kalangan orang-orang yang beriman. Bisa jadi dalam riwayat yang lain tadi maksudnya adalah menyenangkan anak-anak kecil. Kemudian riwayat yang lain ada yang mengatakan anak-anak yatimnya orang yang beriman, itulah yang akan menjadikan sebab orang yang memuliakan mereka itu masuk dalam kampung yang ada di surga namanya kampung farah, ya. Wallahu alam. Banyak sekali keutamaan kita itu berlaku yang baik kepada anak-anak kita. Maka kewajiban orang tua, Nabi mengatakan al-ghulam yu'aqqu anhu yaumas sabi.
akekailah anak kamu itu ketika umur 7 tahun. Ayo 7 tahun. Hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh selaku orang tua itu disunahkan untuk akikah buat anak. Dikasih nama. Wa yumatu anhul ada, disunat pisan hari ketujuh. Dipotong rambutnya. Kalau molor nggak apa-apa hari yang ke-14 ataukah 40 hari ataukah sekalian nanti kalau sudah umur balik sekalian disunat ya sekalian diakikahi. Dan kesunahan akikah itu tidak harus ketika hari ke-7 ataukah kewajiban orang tua. Kita pun umpama udah tua dulu belum akikah sendiri juga masih ada kesunahan. Masih disunahkan kita sendiri yang akikah bukan orang tua. Masih ada kesunahan untuk akikah. Kemudian faida balagha tis'a sinin, anak ketika sudah umur 9 tahun uzila firashuhu, dipisah ranjangnya. Kalau 9 tahun, kalau 6 tahun itu utiba, mulai diajarkan adab. 9 tahun itu mulai dipisah ranjang. Kalau sudah 13 tahun, bahasa di sini 13 tahun. Salah ta'asyrata sana duliba ala sholat. Boleh dipukul itu seorang anak kalau masih meninggalkan sholat. Kalau dalam fikih 10 tahun kok masih meninggalkan sholat itu memang harus dipukul. Kalau sudah 16 tahun maka sunnahnya apa? Dinikahkan. Bukan ketika 27 tahun. Di sini ketika sudah 16 tahun umurnya sudah boleh dinikahkan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Dulu masih ada. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian tsumma akhadha biyadihi, dipegang tuh tangannya anak. Kemudian dikatakan qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka, aku sudah didik kamu adab, sudah tak ajari ilmu agama, sudah tak nikahkan. A'udzubillahi min fitnatika fid dunya, aku minta perlindungan kepada Allah dari fitnah yang akan menimpa kamu di dunia. Wa adzabika fil akhirah, dan aku minta perlindungan kepada Allah dari siksa yang akan menimpa kamu nanti di akhirat. Itu semuanya dimohonkan perlindungan kita selaku orang tua untuk anak-anak kita. Maka kita tidak lepas selalu mendoakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kita doakan semoga cucunya Pak Haji yang bernama Muhammad Mahir As-Siddiq kelak menjadi anak yang soleh, berbakti kedua orang tua kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.